Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arjuna Langit TV. Gimana kabarnya kalian? Tentunya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman. Oke, kali ini kita masuk ke pembahasan pur kering nih sama pur basah. Nah, ini apa sih perbedaannya? Apa sih manfaatnya ataupun kelebihan dan kekurangannya? Mari kita simak. Ini pakan untuk merpati ya. Jadi merpati burung flipa itu diresponin menggunakan pur kering ataupun pur basah, itu bagusnya dari piyik ya. Langsung kita simak ke pembahasannya ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe dulu ya. Tentunya hanya ada di channel Arjuna Langit TV. Oke, langsung kita masuk ke pembahasannya teman-teman. Oke teman-teman, di depan saya ini sudah ada burung dan juga pur yang kering sama pur basah ya. Pakanan kering atau pakanan basah ini untuk lolohan merpati ya. Jadi apa sih manfaatnya, apa sih kekurangannya, dan juga apa sih kelebihannya? Mari kita simak dengan tuntas ya. Apa manfaatnya pur basah, apa manfaatnya pur kering buat merpati ini, dan apa tuh minusnya setelah itu. Oke, langsung kita ke pembahasannya teman-teman. Teman-teman, kita pembahasan ke pur kering dulu ya teman-teman ya. Oke, untuk pakan pur kering ini saya dobelin pakai ini ya. Kalau misalkan merpati kan masih lolok ya, belum mau notol sendiri atau makan sendiri, matuk sendiri gitu. Jadi menggunakan alat bantu seperti kain ataupun plastik gitu ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, untuk yang pertama itu untuk kelebihannya ya. Kelebihannya pur kering ini, yaitu pur kering ini di bulu itu tidak membekas ya, tidak membekas, jadi tetap bersih dia. Terus ini cernanya itu, dicernanya burung itu lumayan agak lama. Dan juga pur kering ini dapat cepet ya, dapat cepet pertumbuhannya maksudnya gitu. Sebenarnya ini pur kering ini juga harus pilih-pilih juga ya teman-teman. Jadi purnya itu pur apa gitu yang harus dikasihkan, terus juga dicampur dengan biji-bijian ya teman-teman ya. Dan manfaat selanjutnya itu ini sangat praktis, tinggal kasih makan aja. Tinggal kasih makan, burung langsung mau makan gitu kalau yang udah mau makan. Jadi harus setting ya, setting makanannya, misalkan sehari 2 kali ataupun sehari sekali, itu tergantung kita cara ngasih makannya itu teman-teman. Jadi pur ini sangat efektif kalau pur kering untuk piyik-piyikan ya. Nah, ini manfaatnya pur kering. Sekarang manfaatnya pur basah. Jadi manfaatnya itu nggak banyak banget, cuman yang saya ketahui itu hanya beberapa manfaatnya. Jadi yang bisa saya share itu manfaatnya yang saya ketahui ya teman-teman ya. Jadi untuk pur kering. Jadi sekarang manfaatnya untuk pur basah teman-teman. Nah, ini manfaatnya pur basah teman-teman. Jadi pur basah ini manfaatnya itu yaitu burung ini kalau yang belum respon itu bisa cepat respon dengan pur basah teman-teman. Karena burung itu kalau dilatih FF itu kan harus dipuasain dulu biar temboloknya ini dari indukan tuh habis. Nah, itu menggunakan pur basah itu dia tidak dehidrasi teman-teman. Kalau menggunakan pur kering langsung dia dehidrasi teman-teman. Nah, ini
manfaatnya pur basah itu bisa encer kayak gini ya, jadi dia sekaligus buat minum teman-teman. Manfaatnya, jadi burung itu tetap terjaga, kondisi tubuhnya itu tetap terjaga, tidak dehidrasi, dan dia tidak nyilet teman-teman. Kalau untuk pur basah sendiri ya. Terus pur basah ini dia bisa ngembang ya, posisinya makanan dikit tapi dia bisa ngembang teman-teman purnya. Nah, itu adalah suatu keuntungan dari pur basah teman-teman. Oke, dari dua jenis ini adalah manfaat masing-masing ya, manfaat masing-masing antara pur menggunakan pur kering dan juga pur basah ya teman-teman. Jadi untuk ini manfaatnya. Oke, habis ini kita bahas ke pembahasan minusnya nih menggunakan pur masing-masing ini ya teman-teman ya. Oke, kita ke pembahasan minusnya. Dimulai dari pur kering lagi teman-teman. Untuk pur kering ya, untuk pur kering itu minusnya itu untuk proses awal respon dia susah teman-teman. Untuk menggunakan pur kering ini susah, dan juga dia itu kalau terlalu makan banyak masuk ke hidung ataupun masuk ke tenggorokan itu bikin seret burung teman-teman. Harus dibantu dengan air, burung seret gitu. Jadi ini kalau misalkan buat respon awal itu saya rasa kurang recommended ya teman-teman. Kalau udah respon terlebih dahulu terus baru disusul menggunakan pur kering, nah itu baru bisa teman-teman. Tapi untuk meresponkan dari awal itu ini kurang recommended menggunakan pur kering ya teman-teman ya. Jadi ini proses tahap ke beberapa hari kemudian, nah menggunakan pur kering teman-teman, dia sudah berani menggunakan pur kering teman-teman. Jadi untuk ini tidak membekas di lehernya burung ya, jadi tidak membekas di lehernya burung seperti ini, dia tidak membekas dan burung tetap rapi menggunakan pakan pur kering ini teman-teman. Jadi tetap terjaga bulunya, terjaga rapinya. Oke teman-teman, ini manfaatnya pur kering ya teman-teman. Untuk pertumbuhan sendiri juga sama aja teman-teman, ini cepat dan juga ke badan juga. Untuk awalnya kalau misalkan kalian langsung menggunakan pur kering, pasti awalnya itu nyilet teman-teman, burung nyilet, burung kurus ini, burung kurus, cuman kesininya bisa gemuk lagi kalau burung itu sudah mau makan lancar ya teman-teman ya. Jadi kalau minusnya pur kering itu seperti itu, bisa bikin awalnya itu jadi burung nyilet dulu teman-teman. Tapi kalau udah makannya lancar, dia postur tubuhnya bisa kembali lagi teman-teman. Oke, untuk minusnya pur kering itu seperti ini, dan dia tidak mengembang ya karena dia tidak dikasih air. Nah nantinya ini burung itu harus dibantu dengan bantuan air juga teman-teman kalau habis makan pur kering ini. Syukur-syukur kalau burung udah bisa minum sendiri, nah itu udah enak sekali ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita ke pembahasan pur minusnya pur basah teman-teman. Oke, yang pertama itu minusnya pur basah ini pur basah ini minusnya ya, yaitu di ini apa, di bulunya, di lehernya itu. Kalau kita nggak pintar-pintar cara ngelolosnya itu, nanti airnya jatuh terus nempel di bulunya, nah itu membekas teman-teman, jadi kuning, bulunya itu jadi kuning. Makanya kita saya sarankan harus nyari pur yang tidak bekas ya, seperti 511 itu mereknya. Nah ini tidak membekas di leher teman-teman. Terus pakanannya itu saya saranin cair aja seperti ini teman-teman. Jadi contohnya ya ini nih. Nah ini dipegang kepalanya, terus setengah ini ya teman-teman ya, jadi dia tidak jatuh ke leher seperti ini. Nah
Nih contohnya teman-teman, kalau jatuh leher ini ada bekasnya kuning teman-teman, kita harus segera membersihkannya. Nah ini minusnya pur basah teman-teman, minusnya ya. Jadi kalau misalkan pur basah ini cocoknya untuk saat meresponkan aja teman-teman. Jadi proses awalnya itu saat meresponkan aja. Jadi kalau misalkan sampai gede pakai pur basah, nah itu repot teman-teman. Nanti ini kan gampang basi ya, gampang basi. Beda sama pur kering kan tidak basi. Nah ini gampang basi, setelah 5 jam atau 4 jam ini dia bau teman-teman. Jadi sudah harus diganti. Makanya ini bikinnya dikit-dikit aja sampai habis ya teman-teman ya. Nah ini minusnya pur basah. Untuk kegemukan sendiri, kalau pur basah ini lebih cenderung gemuk ya dari piyik ya, soalnya dia tidak dehidrasi teman-teman. Nih postur tubuhnya ini tidak dehidrasi dan tidak nyilet teman-teman. Biasanya kalau piyik itu kecil itu bisa nyilet teman-teman. Nah seperti itu ya, plus minus pur basah dan pur kering teman-teman. Nah saya sarankan untuk proses awal menggunakan pur basah dulu, lalu proses selanjutnya 4 hari kemudian menggunakan pur kering teman-teman. Dia sudah bisa menggunakan pur kering. Tapi kalau habis makan pur kering tetap teman-teman harus menggunakan air putih ya teman-teman. Makanya ini di kandang disediain cepuk air teman-teman, supaya dia bisa minum sendiri. Oke teman-teman, semoga burung kalian berhasil ya, berhasil dan tidak gagal mudah-mudahan. Terima kasih sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun yang kurang, silahkan tambahin di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.